Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Kita akan membaca Katekismus Gereja Katolik tentang Putra Allah yang Tunggal. Dalam Perjanjian Lama, gelar Putra Allah diberikan kepada para malaikat, kepada bangsa terpilih, kepada anak-anak Israel, dan kepada para raja. Ia berarti status sebagai anak angkat yang membangun hubungan yang sangat mesra antara Allah dan ciptaannya. Kalau Raja Mesias terjanji dinamakan Putra Allah, maka arti harfiah dari teks-teks itu tidak selalu memaksudkan bahwa ia lebih dari manusia biasa saja. Mereka yang menyatakan Yesus sebagai Mesias Israel mungkin dengan demikian tidak mau mengatakan lebih dari itu. Itu tidak berlaku bagi Petrus waktu ia mengaku Yesus sebagai Mesias, Putra Allah yang hidup. Karena Yesus menjawab dengan meriah, "Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga." Demikian juga Santo Paulus dalam hubungan dengan pertobatannya di jalan ke Damaskus mengatakan, "Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia." Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sejak awal pengakuan ini adalah sentrum iman apostolik. Sebagai orang pertama, Petrus mengakui iman ini sebagai dasar gereja. Petrus dapat mengenal sifat transenden dari keputraan ilahi Yesus Mesias karena Yesus telah menyatakan ini dengan jelas. Atas pertanyaan pendakwa-pendakwanya, "Jadi engkau putra Allah?" Yesus menjawab di depan Mahkamah Agung, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Sudah sejak lama sebelumnya, ia menyatakan diri sebagai putra yang mengenal Bapa dan yang membedakan diri dari hamba-hamba, yang dulu Allah kirimkan kepada bangsanya dan yang malahan lebih tinggi daripada malaikat. Ia membeda-bedakan keputraannya dari keputraan murid-murid, karena ia tidak pernah mengatakan Bapa kita, kecuali untuk menugaskan mereka, "Kamu harus berdoa demikian, Bapa kami." Ya, ia menyatakan perbedaan dengan jelas, Bapa-Ku dan Bapamu. Sebagaimana diberitakan Injil-Injil pada 2 kesempatan resmi, waktu pembaptisan dan waktu perubahan rupa Kristus, kedengaran suara Bapa yang menyatakan Dia sebagai putranya yang kekasih. Yesus menamakan diri Putra Allah yang Tunggal dan meneguhkan dengan demikian pra-adanya yang abadi. Ia menginginkan supaya orang percaya kepada nama Putra Allah yang Tunggal. Pengakuan Kristen ini sudah tampak dalam seruan kepala pasukan di depan Yesus yang bergantung di salib. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Karena baru dalam misteri Paskah orang beriman dapat memberikan arti yang sepenuhnya kepada gelar Putra Allah. Sesudah kebangkitan, kelihatanlah keputraan ilahinya dalam kekuasaan kodrat manusiawinya yang dimuliakan. Ia dinyatakan sebagai Putra Allah dalam kekuasaannya sesuai dengan roh kekudusan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Lalu para rasul dapat mengakui, "Kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Demikian pembacaan katekismus tentang Putra Allah
yang tunggal. Semoga memberi inspirasi berkah dalam.